Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Shaimin shaimat rahimakumullah, pemirsa Duta TV yang berbahagia. Kita sudah memasuki beberapa hari dalam bulan suci Ramadan. Oleh karenanya kita sudah merasakan haus laparnya itu. Jadi ingat Imam Ghazali yang kemarin menjelaskan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, oleh karena itu jangan sampai begitu. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Nah, kita jadikan puasa kita ini interaksi dengan Al-Quran lebih intens supaya manfaatnya lebih banyak. Jadi karena bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, jadi yang harus erat dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan hati dan pikiran kita adalah bagaimana kita berinteraksi secara langsung dengan Al-Quran. Makanya Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, ya, bulan suci Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu berfungsi sebagai apa? Yang pertama tadi, minal huda wal furqan, yaitu menjadi petunjuk dan menjadi pembeda. Nah, apa makna petunjuk dan pembeda ini? Betapa banyak orang yang mencari kehidupan untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari kemana-mana, dari lautan, pantai, gunung, dan lain sebagainya, bahkan mencari ke goa-goa, bahkan mencari ke ujung dunia untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah, tapi tidak mereka dapatkan. Padahal petunjuk itu sangat dekat, sebagaimana dekatnya Allah kepada hambanya, ya, sehingga kemudian kita bisa meraih hidayah itu dengan berinteraksi dengan masjid misalnya. Kita seringlah datang ke masjid dan musola. Nah, kalau di rumah atau dimanapun kita berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya orang yang menuntun orang untuk mendapatkan hidayah, ya. Barang siapa yang bisa menyebabkan datangnya hidayah kepada satu orang saja, ya, mendapatkan hidayah karena sebab dirinya, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Sehingga kemudian ketika kita menjelaskan tentang bagaimana Islam memberikan pandangan hidup, dari mana kita berasal, untuk apa kita saat ini, dan kemana kita setelah ini, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar dalam diri setiap manusia. Dan kita harus bisa menjawab itu dengan baik. Kalau kita salah menjawab itu, maka kita tidak menemukan jalan hidayah. Kita tersesat di dunia, sebagaimana seringnya kita tersesat di internet, ya, dengan misalnya mengunduh ataupun juga, ya, berkunjung ke website yang kemudian ternyata menyesatkan kita, menyesatkan pikiran, perasaan, hati, dan lain sebagainya. Sehingga jamaah rahimakumullah, kita jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, karena Al-Quran adalah kitab yang paling komplit. Di awal itu sudah disebutkan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Ya, zalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Kitab mana ya coba? Ya, buku mana yang dalam kata pengantarnya itu menyebutkan bahwa buku ini adalah buku yang paling sempurna? Tidak ada kecuali Al-Quran. Ayat pertama alif lam mim zalikal kitabul la huda zalikal kitabul la raiba fi. Ini adalah kitab petunjuk yang diturunkan yang tidak ada keraguan padanya, yang tidak ada kesalahan padanya. Sehingga sebagai al-huda, dia adalah petunjuk hidup, ya, petunjuk kehidupan umat manusia. Insya Allah kita tidak akan tersesat kalau kita mendalami dan mempelajari Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, ya, dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu, lanjutan dari surah terkait dengan surat puasa 183, bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan untuk menjadi petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran juga adalah sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi obat bagi penyakit hati, obat bagi penyakit jiwa, obat bagi penyakit pikiran yang tidak benar. Sehingga Bapak kedokteran modern, ya, kebetulan sama namanya ini,
yaitu Ibnu Sina menjelaskan tentang 3 kunci menghadapi problematika kehidupan. Ini sebagai rumus pengobatan, ya, yaitu ketenangan, ketakutan adalah setengah dari penyakit. Al-khauf nisfudda. Yang kedua, ketenangan jiwa itu adalah setengah dari obat, yaitu yang disebutkan oleh beliau wal itmi'nanu nisfud dawa. Nah, yang ketiga, kesabaran adalah obat penyembuh kepada kesehatan jiwa, yaitu wal itmi'nanu nisfud dawa, ya, kemudian was-sabru khutuwatus syifa. Jadi 3 itu rumusnya, ya. Al-khaufun nisfudda, kemudian yang kedua wal itmi'nanu nisfud dawa, kemudian yang ketiga was-sabru khutuwatus syifa. Jadi kecemasan, ya, ketakutan adalah setengah dari penyakit. Kemudian ketenangan jiwa, ya, itmi'nan itu adalah setengah dari obat. Dan yang ketiga, kesabaran adalah jalan menuju kesembuhan dan kesehatan jiwa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, ayah bunda serta adik-adik yang Kak Fathia sayangi, Kak Fathia kembali menyapa adik-adik dalam program Pentas Genki, Generasi Qurani Harapan Bangsa. Masya Allah, hari kita sudah memasuki episode ke-20, Selasa 2 April 2024. Di mana akan ada 5 peserta yang akan tampil untuk memberikan penampilan terbaiknya di hadapan Ustadz dan juga ayah dan bunda. Kita sudah sama-sama mendengarkan Papadah Bang Ibnu Sina dengan tema berpuasa mengharapkan ridha Allah. Masya Allah, Kak Fathia tidak sendiri, Kak Fathia bersama dengan Ustadz Rais. Assalamualaikum Ustadz Rais, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Kak Fathia. Baik, ini 2 episode terakhir sebelum kita menuju semifinal. Betul. Nah, penilaiannya apa saja nih Ustadz Rais hari ini? Penilaiannya adalah 3 aspek ya, seperti biasa. Ada tahfiz, kemudian juga ada tajwid, kemudian juga fasahah ya. 3-tiganya harus dipelihara atau ditampilkan sebagus-bagusnya. Insya Allah kalau ketiganya itu bagus, insya Allah akan mendapatkan nilai yang sempurna ya, seperti itu. Baik, 3 lagi ya Ustadz ya, hafalannya, tajwidnya dan juga fasahahnya. Baik, seperti janji Kak Fathia dan Bunda, Kak Fathia akan kenalkan satu-satu nih adik-adik yang telah berhadir ke studio Duta TV. Yang pertama bersama Ananda Dia Fawa Syakira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di sebelahnya ada Humairo Putri Salma. Assalamualaikum. Hai. Hai. Aduh, semangat ya Ustadz ya. Yang ketiga ada Ananda Ahmad Zaini Asyikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Yang keempat ada Muhammad Fakri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang terakhir nih, yang usianya juga muda Ustadz, 7 tahun, yakni bersama Ananda Muhammad Ali Farhan yang jauh-jauh dari Balangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Silahkan duduk kembali. Itu dia pemirsa dan juga ayah bunda, 5 peserta yang hari ini bersiap untuk mendapatkan tiket menuju semifinal ya Ustadz ya. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Generasi Qurani Harapan Bangsa. Masya Allah. Terima kasih pemirsa, adik-adik di rumah dan ayah bunda masih menyaksikan kami dalam program Pentas Genki. Generasi Qurani Harapan Bangsa. Baik. Bukan hanya adik-adik yang semangat, ayah bunda juga semangat ya hari ini ya. Langsung saja Ustadz, kita ke peserta pertama. Siap Ustadz ya? Siap. Kak Fathia akan memanggil 1 peserta pertama, yakni Ananda Dia Fawa Syakira. Usianya 7 tahun dari SDN Barambahan 1. Silakan bergabung saya.
Berpuasa hari ini? Ada yang bolong? Masya Allah, 7 tahun sudah full Belum ya ya? Ustadz. Belum. Belum. Udah ada Tidak kemungkinan. ya, saya Ustadz kada. Sudah siap dengan 3 pertanyaan Ustadz dia? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Silahkan Ustadz Rais. Baik ya. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'a samkaha fasawwaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'a samkaha fasawwaha. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. Soal yang kedua. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an min nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Soal yang ketiga. Thumma inna 'alaina hisabahum. Summa inna 'alaina hisabahum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil
Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. walayalin ashr wasyaf'i wal watr wallaili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad Sadaqallahul azim. Baik, Ayah dan Bunda, itu dia tadi penampilan Ananda Dia Fawa Syakirah usia 7 tahun. Soal pertama belum bisa dijawab ya sayangnya, kedua pasti aman, ketiga dibantu sama Ya. Ustadz. Sudah siap sayang mendengarkan arahan dari Ustadz Rais? Insyaallah. Siap, silakan Ustadz Rais. Baik, terima kasih Kak Fatia. Alhamdulillah tadi dia sudah tampil luar biasa ya. Nah, tampil luar biasa, tadi sudah menjawab 3 pertanyaan dianya. Ada mungkin beberapa catatan Ustadz. Untuk dia, sini dia. Dia karena hafalannya diulangi lah. Sudah berapa juz hafal? Masih 30 juz. Wah, masih Juz 30. juz 30. Masih 30 juz. Tuntung berarti sudah Alhamdulillah. juz 30. Nah, Masya Allah kalau hafalannya kena diulang-ulang lah. Suara dia sudah bagus, suaranya habis itu lagunya sudah bagus. Nah, tinggal nanti hafalannya lah. Hafalannya diulangi, habis itu yang tajwidnya sudah bagus, sudah ibaratnya sudah lumayan. Nah, tinggal hafalan lagi, bila hafalannya lancar no. Mantap sudah kena tulah. Nah, untuk dia semangat taruh. Tadi jam berapa mulai rumah ke sini? Jam berapa? Jam 7. Jam 7, Masya Allah. Jam 7 lah. Pada puasaan, Insya Allah. Dia ke sini bukan hanya gasan lomba, tapi gasan mencari pahala. Nah, mencari pahala karena dia tadi sudah mengaji, menghafal. Wah, habis itu pulang di TV ditampilkan dianya, kawan-kawan dia melihat kena tuh. Nah, pada hari ini tonton dia lah sore ini. Nah, jadi kawan-kawan dia kena banyak yang hendak umpatan, hendak kayak dia juga nah masuk TV aja. Nah, itu dapat pahala dianya, benar-benar pahalanya membawai kawan untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, untuk dia tetap semangat belajar, banyak hafalannya lagi, kuat di hafalannya, insya Allah nanti ke depannya tambah mantap untuk dia. Nah, itu aja dari Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Rais. Arahan untuk Ananda Dia Fawa Syakirah. Semangat ya, masih usia 7 tahun, masih panjang ya Ustadz Rais ya. Ada tantangan untuk tahun depan Ustadz? Ada, karena Ya, berapa ujuz? ini juz 30 lah, berarti kena tahun kena 5 juz loh. Yalah. Ya, Iyalah. siap. Iya. Ditunggu tahun depan ya Ustadz Rais. Betul. Silakan Ananda Dia untuk kembali ke tempat duduknya. Masya Allah, jam 7 berangkat dari Marabahan Ustadz ya untuk menjemput pahala di sini. Kita ke peserta kedua, yakni ada Ananda Humayro Putri Salba usia 12 tahun dari MTS Ulumul Quran Al-Badan. Silakan untuk bergabung sayang. Senyumnya mana? Ya. Sudah siap 3 pertanyaan Ustadz? Insya Allah siap. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ألا يظن
بلى إن ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. Soal kedua. سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Soal yang terakhir, soal ketiga. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara li'ilafi Quraisy wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah
نار حامية صدق الله العظيم. Masya Allah, penampilan Ananda Humaira Putri Salma. Silakan Ustadz arahannya. Baik, terima kasih Kak Fatia. Tadi kita dengarkan sama-sama ya Humaira tampil dan sudah menjawab 3 pertanyaan dengan baik ya. Nah, untuk Humaira hafalan juga ya harus dikuati. Berapa juz sudah hafalannya? Masih juz 30. Nah, berarti harus dikuatkan lagi ya walaupun masih juz 30. Karena di juz 30 tuh kalau Ustadz pribadinya lebih susah juz 30 daripada juz 1. Nah, karena memang banyak variasi bentuk-bentuk ayatnya. Kalau di juz 1 tuh kan kada terulang-ulang gitu. Kalau di juz 30 tuh kayak alal auraiki yang zurun tuh ada 2 kan. Itu sudah mirip-mirip. Ini belum habis tuh yang yang tazakka, kemudian yang zakkaha, kemudian yang al-ashqanya berapa kali, banyak di sana untuk juz 30. Nah, jadi karena dia tingkat kesulitannya lumayan, nah itu salah satu caranya supaya kita kada salah, harus rajin-rajin mengulang. Nah, dan insya Allah kalau nanti diulang terus kuat hafalannya. Nah, jadi kada mau tersalah. Nah, kemudian juga catatan Ustadz, tadi ada 2 kali bimbing ya, 2 kali dibimbing. Kemudian untuk fathahnya kena dibuka sedikit lah mulutnya, a dikit supaya bunyinya tuh kada ada yang ada bila kita tutup sedikit tuh kayak bunyi miring dikit. Nah, jadi supaya fathahnya tuh bujur-bujur terbuka harus dilatih ya. Contoh kayak wa takunul jibalu kal'ihnil manfush fa amma terbuka. Kalau fa amma, nah jadi kalau dikit ya bukannya model kada sempurna bunyi a-nya. Nah, jadi dibuka dikit lah. Ustadz dulu kayak tujuan dilatih perguruan Ustadz harus dibuka sedikit karena bila tertutup dia bunyinya kada utuh a, bisa bunyinya miring. Fa'amma, kalau fa'amma model irit membukanya, nah itu harus dilatih lah. Nah, secara keseluruhan bagus. Mulai mana rumah? Banjarbaru. Nah, sama Fatia nih Parak nih Banjarbaru. Nah, Ustadz mengharapkan karena untuk Humaira hafalannya bertambah. Ini juz 30 karena tahun kena 30 juz ya lah. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya lah. Nah, kemudian lagunya sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi untuk tajwidnya, fasahahnya. Mudah-mudahan Humaira tetap semangat lah, tetap semangat menghafal, semangat belajar Al-Quran. Insya Allah membawa keberkahan gasan Humaira dan keluarga di rumah sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rais untuk Ananda Humaira Putri Salma. Silahkan kembali ke tempat saya. Dari Banjarbaru lumayan jauh ya Ustaz ya, kurang lebih 1 jam perjalanan. Iya. Untuk sampai ke studio Duta TV. Terima kasih Ayah sudah mendampingi Humaira ya. Humairo. Baik, kita jeda dulu Ustadz karena masih akan ada 2 peserta lagi yang akan tampil di segmen ketiga, yakni Ananda Ahmad Zaidi Ashikin dan juga Muhammad Fahri. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Qur'ani Harapan Bangsa. Dan Bunda Kak Fatia kembali menyapa dalam program Pentas Genki. Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Masya Allah, kita sudah segmen ketiga ya Ustadz ya. Masih akan ada 2 peserta lagi yang akan tampil. Yang pertama ada Ananda Ahmad Zaidi Ashikin dan juga Muhammad Fahri. Kak Fatia memanggil Ahmad Zaidi Ashikin untuk bergabung. Silahkan. Masya Allah, tampilannya Ustadz banget ya Ustadz ya. Dipanggil apa sayang? Zaini? Oh Ahmad. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa? Puasa dong Ustadz. Sudah siap dengan 3 pertanyaan Ustadz hari ini? Siap. Siap. Silakan Ustadz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Soal yang kedua. الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. Soal yang ketiga. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aliyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' Sadaqallahul azim. Masya Allah, subhanallah penampilannya dari Ya. Ananda Abbas Sayyidi Asyikin. Sebelum mendengarkan arahan dari Ustadz Reska Fatia, boleh tanya sayang, sudah berapa juz hafalannya? 5 juz. Sejak usia berapa menghafal? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Sejak usia berapa Bunda? 3 tahun Ustadz ya. Hari ini bisa melahap 3 pertanyaan Betul. dengan bagus ya Ustadz ya, tanpa ada bel dari Ustadz. Sudah siap mendengarkan arahan Ustadz Rais? Siap. Siap, silahkan Ustadz Rais. Baik, terima kasih Kak Fatia.
Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan Ahmad ya. Anda Ahmad sudah menjawab 3 pertanyaan dengan mulus ya. Dijaga hafalannya karena sudah 5 juz. Mudah-mudahan nanti tahun depan 10 juz lah. Amin. 10 juz untuk Ahmad. Kemudian Ustadz ada catatan sedikit untuk Ahmad. Kadang ada di beberapa yang Ustadz dengarkan tadi ada yang taknya belum tipis benar. Nah, dilatih kena taknya lah supaya apa? Supaya bagus. Nah, al ataka hadithul ghasyiyah ta ti tu. Nah, jadi untuk ta tapi di lain tempat kadang ada pas anu taknya. Nah, berarti harus fokus lah. Nah, ada yang pas, kadang ada yang modelnya tapi hafalannya bagus, Bang. Maksud Ustaz tuh dipelihara lagi untuk yang huruf-hurufnya supaya tambah mantap. Nah, sama min dori ainnya harus dimunculkan lah supaya bagus. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ahmad bisa lebih bagus lagi. Siapa tahu kan masuk ke semifinal. Mudah-mudahan hafalannya dijaga, tajwid dan fasahahnya juga ditingkatkan biar lebih bagus lagi. Itu dari Ustadz. Mudah-mudahan Ahmad semangat belajar, semangat menghafal. Itu dari Ustadz. Siap. 10 juz ya untuk tahun 10. depan. Amin ya rabbal alamin. Bisa lebih ya Ustadz ya kalau Bisa. cepat gitu kan. Silakan Ananda Ahbaz Zaidi Ashikin 9 tahun dari Rubah Gaji Banjarmasin untuk kembali duduk. Sudah tenang ya Ahmad? Baik, kita ke peserta selanjutnya yakni ada Ananda Muhammad Fahri 11 tahun dari TPA Makarim El Akhlak. Silakan untuk bergabung sayang. Puasa hari ini? Puasa. Puasa, semangat ya. Sudah siap 3 pertanyaan Ustadz? Silakan Ustadz. Soal yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayyi syai'in khalaqah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Soal yang kedua. Fa'amma man a'ta wattaqa. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما
يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. Soal yang ketiga. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin muwaffakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah innal ladzina kafaru وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Sadaqallahul azim. Baik, 3 pertanyaan sudah dilewati ya, Ananda Muhammad Fahri. Silahkan Ustadz, apa nih arahan dan juga pesan untuk 1 tahun ke depan ya Ustadz di hafalannya. Baik, terima kasih Kak Fatia ya. Untuk Muhammad Fahri, yang pertama hafalan harus dikuati lagi lah. Berapa sudah hafalannya, berapa juz? 30. Oh, juz 30. 30 ya, hafal, berarti 1 juz ya. Untuk Fahri harus sering-sering murajaah atau diulangi hafalannya. Jadi kalau waktu bagus mengulang itu hendak nyaman biasanya pas sembahyang. Jadi pas sembahyang baca dulu, misalnya Fahri hendak sembahyang pakai surah apa, misalnya surah yang agak panjang, misalnya pakai surah Al-Lail, kemudian pakai surah Asy-Syam misalnya dalam salat lah. Itu lebih cepat mengingatnya. Jadi dalam sembahyang tuh kayak ujian gasan kita sorangan. Nah, itu biasanya lebih bagus lah. Nah, kemudian napas. Nah, napas harus dilatih. Supaya apa? Supaya waqaf atau kita berhenti ayatnya tuh sempurna berhentinya. Jadi latihan nafas tuh kalau Ustadz diajari dulu bisa dilatih tiap hari. Jadi misalnya Fahri nih melihat di jam dinding tuh, coba tarik nafas lu, tahan berapa detik kawannya. Nah, esok itu tahan pulang berapa detik. Usahakan dalam beberapa kali itu minimal ada kenaikan sedetik barang. Nah, jadi sehari atau sebulan misalnya sedetik. Nah, kali berapa tahun kena bisa sampai 2 jam anunya. Tahan menahan napasnya. Sebulan sedetik aja tambahnya. Jadi kalau Fahri kan misalnya nih sudah 25 detik tahan, setahun ditambah 12 detik berarti sudah 37 ya lah. Tahan napasnya artinya bertambah panjang. Nah, itu bisa seperti itu. Atau olahraga misalnya kalau kadang bulan puasa berkunjung bisa lah berkunjung.
Nah, berenang, berkunjung tuh bisa, atau bersepedaan. Nah, hindari yang kayak main-main smackdown tuh kalau usah, itu mulah napas pendek. Nah, kalau sepeda atau berenang itu bagus. Tugasan menambah pernapasan kita supaya lebih panjang. Nah, itu harus dilatih lah napasnya. Coba kena ayat-ayat panjang kah dibaca, tarik napas dulu, tahan. Kalau Ustaz dulu kalau ayat panjang tuh, kalau tilawah atau mengaji belagu itu bilanya ayatnya tuh panjang, Ustaz biasanya 3 kali lo menarik napas tuh. Tarik, keluarkan, tarik, keluarkan, tarik, tahan sebentar baru dibaca. Nah, jadi lebih panjang biasanya seperti itu. Nah, untuk terakhir, huruf H lawan H harus hati-hati ya. Salamun hiya hatta, hiya, H dulu baru H. Hiya hatta. Nah, itu yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan untuk Fakhri bisa lebih ditingkatkan lagi semuanya, hafalannya, tajwid dan fasahah. Mudah-mudahan Ustaz berharap yang hari ini sejus, tahun kena 30 juz ya kalau lah. Amin. Tahun ini 7 juz 30, tahun kena 30 juz. Nah, mudah-mudahan Fahri lebih semangat menghafalnya, semangat belajarnya. Insyaallah dapat keberkahan daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, itu aja dari Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rais untuk Ananda Muhammad Fakhri 11 tahun dari TPA Bakarim El Akhlak. Silakan kembali ke tempat duduk begitu ya. Alhamdulillah sudah menyelesaikan 3 pertanyaan ya Ustadz ya. Tadi pesannya adalah hafalannya ditingkatkan dan juga pernapasannya dilatih dengan olahraga. Kita jeda dulu Ustadz ya. Masih ada 1 peserta lagi yang juga usianya sangat muda, yakni Muhammad Alif Farhan dari SDIQ Iriadul Muhibin Balangan. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Harapan Bangsa. Halo ayah dan bunda serta adik-adik Kak Fatia sayangi. Kak Fatia kembali menyapa adik-adik di rumah dalam program Pentas Genki. Baik, Masya Allah semangatnya luar biasa ya. Meskipun hari ini kita berpuasa karena memang sepekan lagi Ustadz. Iya. Kita akan pakai baju baru ya. Iya, adik-adik insya Allah, di rumah, insya Allah. kembali fitrah. Baik, karena Kak Fatia tadi sudah janji ada peserta terakhir yang juga akan ditampilkan. Usianya masih 7 tahun dari SDIQ Riyadul Muhibin Balangan. Wah, jauh-jauh dari Balangan Masya Ustadz. Allah. Yakni Ananda Muhammad Alif Farhan. Silahkan sayang bergabung. Wah, Terus maju lagi. maju lagi. Boleh? Itu ada di situ maju situ. Ayo maju 1, 2, 3. Iya. Ayo kita hadap kamera ya. Kada Enggak apa-apa, apa-apa. kada apa-apa. Istumat Iya, aja. istumat aja. Istumat Sudah aja. siap sayang? Siap? Ustaz kasih pertanyaan, siap? Kak Fatia tanya dulu nih. Biasanya kalau di rumah nonton apa sayang? Suruh. Surah? Oh, Masya Allah. Masih puasa? Masih. Oh, Masya Allah. Biasanya makanan favoritnya apa nih, Alif? Suka makan apa? Ketujuh makan apa? Nasi goreng. Oh, nasi setelah ini goreng. ya ayah ya, tolong ya ayah nasi ya, gorengnya. dikondisikan nasi gorengnya ya. Sudah siap sayang? Pertanyaan dari Ustadz Rais. Jawab pertanyaan Ustaz ya. Jawablah kita lah. Oke, Siap? siap. Alif hebat loh, sudah kirimkan videonya bagus. Terus Alif masuk 50 besar, disuruh datang ke Duta TV dari Balangan. Alif hebat loh ya. Iya. Ya, Ustaz, coba ya. Dengarkan pertanyaan Ustadz, nanti nanti sebentar aja. Alif jawablah. Istumat aja. Istumat aja. Nah, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh berpijim, boleh.
senyamannya aja ya Alif ya. Wan nahari idza tajalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wan nahari idza Wan- tajalla. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. Soal yang kedua. Wa ilas samai kaifa rufi'at. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. Soal ketiga. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. هل صيب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس القارعة Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Sadaqallahul azim. Masya Allah, penampilan Ananda Muhammad Alif Farhan. Kak Fatia boleh berikan tepuk tangan yang meriah gak sih buat Ananda kita hari ini? Alif luar biasa sayang, 3 pertanyaan bisa dijawab ya Ustadz ya. Meskipun yang terakhir tadi dibantu sama Ustadz, hafalnya sudah berapa juz sayang? 10. Masya Allah, iya ya benar 10. Oh Masya Allah. mungkin kalau Alif ini masih malu-malu ya nak ya. Tadi Gugup, kenapa mukanya ditutup? Supan? Supan. Aduh masih 7 tahun Ustadz hafalnya sudah 10 juz. Nah, baik ya untuk Alif tadi Masya Allah hafalannya lancar. Walau tutup tadi anunya muhanya tapi lancar hafalannya. Nah, alhamdulillah sudah 10 juz, banyak sudah hafalan Alif, harus dijaga ya hafalannya, harus sering-sering diulang. Gugup kah tadi tampilnya? Gugup kah supan kah? Supan. Oh, supan. Berarti kan ada gugup sebenarnya.
Rancak lah lomba lah. Lomba-lomba mengaji atau lomba menghafal. Rancak. Rancakkah ini hanya pertama? Nah, rancak. Yang pertama kayak ini. Kayak umpat harus lah. Nah, umpat harus ada lomba-lomba atau hafalan biar kena ampih supannya. Nah, hafalannya sudah 10 juz ya, Masya Allah. Dari Ustadz catatannya nafasnya kan latihan lah. Jadi kalau satu ayat tuh misalnya ayatnya pendek atau karena misalnya ayatnya panjang, itu cari yang tempat berhentinya yang bagus. Nah, jadi kada boleh mengambil napas di tengah-tengah ayat. Ya, harus latihan napasnya. Jadi alif kena tarik napas, baca sampai habis ayat atau yang lain-lainnya. Kata karuan rasa sudah. Iya. Hendak duduk anak, hendak duduk kan. Habisnya hendak duduk tamu loh kah? Ya. Masya Allah. Iya. Aja dari saat itu aja catatannya. Semangat. Iya, kayaknya napasnya bagus ya Ustadz ya. Kalau Iya. memang hadap tadi ke kamera ya Ustadz, tapi Iya. tengah nunduk gitu ketutup sama kopiahnya. Nanti kalau masuk semifinal belajar lagi ya sayangnya. Iya. Harus pede ya. Dia tidak gugup ya Ustadz ya? Tidak gugup. Hanya supan. Supan jadinya. Silakan Anda, Muhammad Alif Farhan 7 tahun, kembali duduk ke tempat. Alhamdulillah. Mana senyumnya? Salim dulu sama ayah, salim dulu sama ayah. Akhirnya sudah selesai, Masya Allah. Oh. Itu dia tadi Ustadz, 5 peserta kita yang terakhir tadi, masih sangat muda 7 tahun dan ternyata benar apa yang dia sampaikan, Ya. 10 juz sudah dihafalkannya. Tahun depan berapa nih Ustadz? Tahun depan berarti selesai ya hafalannya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah siap ya? Siap ya? Siap. Baik Ustadz, ada satu pertanyaan nih sebelum kita jeda hari ini. Apa mungkin yang perlu adik-adik siapkan untuk menuju semifinal, Ustadz? Baik, nanti kalau peserta insya Allah yang lanjut ke babak selanjutnya ya, di babak semifinal, itu yang harus disiapkan adalah hafalannya yang utama. Hafalan harus disiapkan matang-matang, kemudian juga tajwidnya harus dipelihara ya. Walaupun misalnya lagunya bagus, tajwidnya kurang pas, maka akan mengurangi nilai ya. Kemudian juga tajwidnya bagus, misalnya fasahahnya bagus, tapi hafalannya kada lancar, nah itu pun akan mengurangi nilainya. Jadi harapan Ustadz yang di semifinal itu disiapkan betul-betul hafalannya, dimatangkan hafalannya, di samping tajwid dan fasahahnya juga dipelihara. Nah, itu saran daripada Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Rais. Itulah tadi ya adik-adik dan juga ayah bunda pesannya untuk adik-adik yang lolos semifinal. Karena memang sebentar lagi ya Ustadz ya, Iya. tinggal satu episode terakhir kita akan mengumumkan 12 nama yang akan lolos ataupun melaju di babak semifinal sebanyak 2 episode. Kita jeda dulu, masih akan ada satu segmen yang akan ada kesimpulan dari Ustadz Rais. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Genki. Masya Allah, kita kembali di segmen kelima, masih dalam program Pentas Genki. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya karena lima-limanya sudah tampil ya Ustadz ya, memberikan penampilan terbaiknya di hadapan Ustadz Rais. Tadi kita juga sudah sama-sama mendengarkan arahannya begitu ya kepada 5 peserta kita, yakni ada Ananda Dia Fawa Syakira, ada juga Hubaira Putri Salba, Abad Zaid Asyikin, Muhammad Fahri, dan yang terakhir tadi Muhammad Alif Farhan. Karena ini durasi kita yang singkat Ustadz di segmen terakhir ini. Ya. Apa mungkin pesan kepada adik-adik yang hari ini sebenarnya berkompetisi tapi juga ada untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala ya Ustadz ya? Nah, betul ya. Jadi seluruh peserta hari ini Masya Allah kita tadi dengarkan ada yang hafalannya bervariasi ya, ada yang sejuz, ada yang 5, ada yang 10 sudah. Nah, jadi itu semuanya hafalan adalah anugerah daripada Allah. Jadi harus dipelihara. Juga peserta yang datang ke sini itu bukan hanya sekedar lomba ya, tapi di sini kita sama-sama menjadikannya sebagai ladang pahala kita, ladang ibadah kita.
Karena siapa tahu nanti yang melihat Genki gara-gara Bu Hanpian tampil, banyak kekanakan yang menghafal Quran, banyak yang mengaji gara-gara adik-adik yang tampil di pentas Genki. Nah, itu salah satu yang kita cari dalam ajang Genki ini ya. Kemudian Ustaz terakhir ada pantun dikit. Adik. Silahkan Ustaz. Makan mangga di atas atap. Hari ini pesertanya mantap. Wah, Alhamdulillah. Tepuk tangan yang luar biasa. Kak Fatia ada juga nih. Ada. Oke. Apa? Singkat ya. Iya. Buah mangga, buah durian. Iya. Kak Fatia bangga lomba Bu Hanpian. Wah. Balas-balas lagi. Ini kan betuntungan. Baik, terima kasih Ustadz Rais sudah memberikan pada Ustadz Iya. Rais ya di episode hari ini, episode ke-20 yang juga tayang 2 April 2024. Kak Fatia juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah berhadir ke studio Duta TV, kemudian juga kepada ayah dan bunda sudah meluangkan waktunya bahkan jauh-jauh ya, dari kota Banjarmasin, Banjarbaru, Maraban sampai ke Balangan begitu ya. Karena ingat adik-adik, ini hanya sebuah lomba, perjalanan masih panjang untuk meraih pahala ya Ustadz. Karena katanya ketika kita menghafal Al-Quran itu akan memberikan mahkota untuk kedua orang tua kita. Dan adik-adik yang akan masuk semifinal, untuk semangat ya Ustadz ya, karena sebentar lagi kami akan mengumumkan 12 peserta yang lolos masuk dalam semifinal. Dan mengingatkan untuk terima kasih juga kepada Wali Kota Banjarmasin Pak Ibnu Sina, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Ibu Haja Siti Wasila, dan juga pemerintah Kota Banjarmasin. Dan jangan lupa untuk terus saksikan pentas Genki setiap harinya jam 5 sore hanya di Duta TV. Kak Fatia cek ombak boleh ya? Boleh. Pentas Genki. Baik, Kak Fatia dan juga Ustadz Rais pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.